Oke. Kali ini kita akan melakukan eksperimen yang berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di eksperimen ini kita juga ingin melakukan pembuktian apakah benar selama ini katanya larutan air garam itu bisa sebagai penghantar arus listrik. Dan ada juga beberapa video yang memperlihatkan bahwa larutan air garam itu bisa menghidupkan sebuah lampu gitu kan. Sini kita bakal membuktikan apakah benar air garam itu sebagai penghantar arus listrik. Tapi sebelum kita melakukan eksperimennya, kita mau menjelaskan sedikit apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke, sebelum kita membahas apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih larutan itu apa? Larutan itu adalah campuran dari dua homogen zat yang dimana ketika kedua penyusunnya telah dilarutkan tidak dapat dibedakan lagi secara fisis. Oke, lalu selanjutnya apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit itu adalah campuran dari dua zat tadi yang larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan pada larutan itu terdapat ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit tadi sebaliknya, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia tidak memiliki ion-ion tersebut. Ciri-ciri dari larutan elektrolit itu bisa kita lihat dari contoh lampu yang menyala dan ada gelembung-gelembung yang banyak. Ya, gelembung banyak di dalam larutan tersebut. Tetapi jika larutan non-elektrolit itu ciri-cirinya adalah dia tidak memiliki derajat ionisasi. Kemudian ketika diaplikasikan ke nyala lampu, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung di dalam larutannya. Jadi seperti itu. Nah, kan larutan elektrolit itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat itu dapat dicirikan dengan ketika dia disambungkan dengan kabel yang terdapat arus listrik, itu terdapat banyak gelembung. Sedangkan yang lemah dia ada gelembungnya namun tidak sebanyak yang kuat, jadi lebih sedikit. Nah, hal itu dikarenakan kekuatan dari ion-ion yang berbeda itu atau derajat ionisasi itu. Jadi makanya ada larutan elektrolit kuat dan lemah. Dan sekarang kita bakalan membuktikan apa aja sih larutan yang termasuk dalam larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kita langsung aja ke eksperimennya. Oke, Tagas, sekarang kita udah siap melakukan eksperimennya. Di sini alat dan bahannya cukup mudah, kalian bisa dapetin ini kalau di rumah kalian dan kita nggak pakai alat yang terlalu sulit. Yang pertama kita membutuhkan air biasa. Di sini air mineral biasa tanpa ada campuran apapun. Terus kemudian di sini ada air garam dengan jumlah air garamnya itu 1 sendok makan, dan yang ini adalah air garam dengan 3 sendok makan. Oke, yang selanjutnya yaitu kita memerlukan lampu LED dengan tegangan 3 volt dan telah disambungkan kepada 2 kabel atau 2 jumper. Lalu ada juga tutup bekas dari lampu LED yang kita gunakan untuk melihat cahayanya seberapa terangnya biar lebih jelas. Lalu ada juga yaitu adaptor atau generator DC yang bisa kita atur. Kali ini kita menggunakan tegangan sebesar 3 volt. Jika teman-teman tidak memiliki ini, teman-teman bisa menggunakan baterai yang 1,5 volt itu kita susun secara seri sehingga sama aja dengan 3 volt. Nah, kita masuk ke cara eksperimennya. Sebelum itu kita rangkai dulu. Oke, mari kita rangkaiannya. Yang pertama kita atur ke tegangan 3 volt, lalu sambungkan yang ini ke merah ini. Nah, terus itu kita sambungkan seharusnya kan ini kan, nah harusnya seperti ini rangkaiannya. Nah, dengan rangkaian seperti ini aja. Ini kan seharusnya dedo. Nah, kita putuskan yang hitam-hitam ini, lalu kita sambungkan ke airnya. Dan sekarang kita mau coba di yang air biasa dulu. Sekarang kita coba di air biasa dulu. Masukkan ke air biasa dulu. Nah, di sini terlihat kalau nyala lampunya itu redup.
tidak terang. Nah, ini kan. Kenapa kita pakai ini? Supaya teman-teman bisa lebih melihat lagi cahayanya seperti apa. Dari air biasa ini terlihat bahwa nyala lampunya itu redup, tidak terang. Kemudian kita coba ke dalam larutan air garam sebanyak 1 sendok. Nyala lampunya lebih terang daripada yang air biasa. Sini juga terlihat kan, kalau nyala lampunya lebih terang daripada air biasa. Selanjutnya kita langsung coba ke air garam dengan 3 sendok. Nah, di sini terlihat bahwa nyala lampunya sangat terang, bahkan lebih terang dari air garam yang 1 sendok. Dan teman-teman juga bisa melihat dari atas ini. Nah, di sini untuk air garam yang 3 sendok, kita juga bisa lihat dari pembedanya itu selain nyala lampunya, di sini tuh juga ada gelembung-gelembung gasnya. Di sini terlihat gelembung-gelembung gas di dalam air garam 3 sendok. Sekarang kita buktikan lagi di dalam air garam yang 1 sendok. Nah, ini nyala lampunya lebih sedikit tidak terlalu terang daripada air garam yang 3 sendok, dan gelembung-gelembungnya terdapat gelembung-gelembung di dalam air garam 1 sendok, tetapi tidak sebanyak gelembung di dalam air 3 sendok air garam. Sedangkan gelembung pada air biasa, apakah terdapat gelembungnya atau tidak? Nah, di sini dari nyala lampunya saja redup, berarti gelembungnya pun yang ada di dalam air biasa ini tidak terlalu banyak gelembung yang ada di dalam air garam. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini, terlihat kan? Oke, Attackers, tadi kan kalian sudah lihat nih eksperimen kita, dan di sini kita dapat membuktikan bahwa air garam ini termasuk larutan elektrolit, dan air garam sendiri mampu sebagai penghantar arus listrik. Walaupun di air biasa saja kita bisa lihat bahwa air biasa ini bisa sebagai penghantar arus listrik, tetapi dengan daya yang tidak cukup tinggi ya, sekuat dari larutan garam. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa air garam memang dapat menghantarkan arus listrik, dan air garam termasuk dalam larutan elektrolit. Dan kenapa sih larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Nah, jadi larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik karena pada larutan elektrolit itu terdapat ion-ion, di mana ionnya itu ada muatan positif dan negatif. Nah, ion tersebut akan menuju pada elektrodanya masing-masing, di mana dia menuju elektroda yang muatannya berlawanan. Jadi muatan negatif menuju elektroda positif, atau bisa dikatakan anion menuju anoda dan kation menuju katoda. Jadi maka dari itu larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan pada larutan garam ini, garam kan nama kimia adalah natrium klorida, di mana jika kita pisahkan ionnya yaitu Na+ dan Cl-. Jadi mengapa larutan garam bisa menghantarkan arus listrik? Karena dia memiliki Na+ dan Cl-. Jadi kedua ion tersebut akan menuju elektrodanya masing-masing dengan berbeda muatan. Jadi seperti itu, maka kenapa larutan garam bisa menghantarkan arus listrik dan menghidupkan lampunya seperti ini. Nah, sekarang kita udah nggak penasaran lagi ya, kenapa sih kok air garam itu bisa sebagai penghantar arus listrik? Dan di sini kalian juga bisa buktikan sendiri di rumah kalian dengan dicoba. Karena kebutuhan alat-alat butuhnya juga tidak terlalu sulit. Kalau tidak punya ini, kalian bisa pakai baterai 1,5 volt disusun secara seri. Jadi pakai 2 baterai yang kecil itu disusun menjadi 1. Kemudian kalian buktikan sendiri apakah lampu LED yang ada di rumah kalian itu bisa nyala. Maksudnya terang dari nyala lampunya ini apakah redup atau sangat terang atau bahkan tidak menyala. Oke, Attackers, itu tadi eksperimen kita yang di sini membuktikan tentang apakah air garam sebagai penghantar arus listrik. Kalau kalian suka dengan video kita dan biar kita lebih semangat lagi bikin video untuk kalian, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channel kita, kemudian kalian like, kalian komen, dan kalian share video kita ke seluruh media sosial yang kalian punya.
Dan jangan lupa juga kalian pencet tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari kita. Kalian juga bisa ikuti kita di sosial media kita, ada Instagram, ada Facebook, nanti linknya kita taruh bawah. Jangan lupa juga mainkan kuisnya dan baca artikelnya hanya di utatiota.com. Sekian dari kita, salam dari Sabang sampai Merauke. Bye.